Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan ya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya mau sampaikan, saya ini bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarnya kopi sahabat ya. Kebetulan di tempat saya transmigrasi menanam kopi, jadi sedikit banyak saya ingin berbagi informasi seputaran kopi. Baik sahabat, hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang buah selang sahabat ya. Karena banyak yang tanya, Bang kok ada ya, eh, maksudnya kok ada itu buah selang, kemudian kenapa di tempat lain tidak ada buah selang, kenapa di tempatnya abang ada buah selang. Baik sahabat, buah selang itu bisa dibilang juga buah antara sahabat ya, buah antara atau buah sisa habis panen raya sahabat. Ini tak mau kasih lihat nih, buah sisa hasil dari panen raya sahabat ya. Kenapa bisa begitu? Banyak faktor yang melandasi hal tersebut sahabat. Kenapa? Ini tak kasih contoh ya, salah satunya buah selang atau buah antara itu. Biasanya sahabat dalam satu bonggol, nah begini ya, ini ya. Ini tak mau kasih lihat ini. Biasanya dalam satu bonggol begini itu tidak bisa merata merahnya sahabat. Dalam satu bonggol tidak bisa merata merahnya. Tapi karena di tempat saya sistem panen raya, jadi akhirnya sistem petik merata sahabat ya. Kalau sahabat singgah di video saya sebelumnya, itu ada namanya sistem petik merata. Itu yang buah kuningnya pun di apa namanya, dipetik sahabat ya, dipetik karena sudah cukup untuk diproses berikutnya. Nah yang sekarang saya mau cerita itu buah selang. Kenapa bisa terjadi buah selang? Biasanya itu terjadi buah selang karena keterlambatan berbunga. Nah ini tak kasih contoh sahabat ya. Anggap yang di atas ini panen raya sahabat ya. Anggaplah yang di atas ini panen raya untuk bulan inilah, contohnya seperti itu ya, panen raya untuk bulan ini. Tapi sahabat, ada yang di ujungnya ini itu masih proses berbunga sahabat. Sedangkan yang di atas sudah panen raya, sedangkan yang di bawahnya ini sementara berbunga. Jadi inilah yang biasanya menjadi buah selang atau buah antara, sisa dari panen raya. Tidak semua sahabat, tidak semua ranting itu menghasilkan apa namanya, buah yang sama merata merahnya. Nah ini lagi sahabat ya, tak mau kasih lihat, ini sudah mau panen, berapa hari lagi sudah mau dipetik. Sedangkan yang di bawahnya ini baru sementara berbunga. Nah ini yang berbunga ini cuma berapa bonggol saja, 1, 2, 3, 4, 5 bonggol sisanya sahabat. Sedangkan yang ke atas ke sana itu kan panjang. Nah itu panjang, ini cuma sisanya. Inilah buah selang sahabat, buah sisa dari panen raya karena keterlambatan berbunga. Apa faktornya yang menyebabkan keterlambatan berbunga sahabat? Banyak. Pertama, kurangnya pemiwilan sahabat ya. Jadi kita kasih contoh ya, seperti inilah, anggaplah kurangnya pemiwilan sahabat. Jadi seperti ini bisa dibilang apa namanya, tunas ranting produktif sahabat ya. Ini tunas ranting produktif itu biasanya sebelum dilakukan pemiwilan sahabat, itu biasanya banyak tunas-tunas cacing yang menutupi ujung tunas raja ini. Jadi di sela-selanya ini banyak tunas cacing ya sahabat ya, kalau tidak dibersihkan. Nah itu juga menyebabkan keterlambatan. Kemudian cahaya sinar matahari. Cahaya sinar matahari itu sangat penting untuk proses pembungaan sahabat. Seperti ini, tak kasih lihat, ini baru berbunga ya sahabat ya, baru berbunga. Lainnya sana sudah berbunga, apa namanya, sudah berbuah, kemudian sudah siap dipanen. Itu karena pencahayaan sinar matahari kurang. Nah ini sahabat lihat sendiri, sudah tertutupi dengan tunas ranting produktifnya yang lain. Itulah sahabat, kalau sahabat singgah di video saya sebelumnya itu
banyak sekali, maksudnya saya sudah menjelaskan betapa pentingnya proses pemiwilan sahabat ya, atau pembersihan tunas-tunas ranting cacing yang tidak produktif. Jadi ini juga kendalanya sahabat, akhirnya bunga yang pada saat sudah mau berbunga dia mengalami keterlambatan karena kurangnya sinar matahari. Jadi banyak sahabat ya, faktor iklim, faktor apa. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri buahnya. Biasanya sahabat kalau di tempat saya juga ya, apa namanya, kalau ada masanya terlambat merah ya, terlambat merah itu karena juga faktor cuaca, kemudian keadaan tanah. Karena begini sahabat, kalau di tempat saya transmigrasi ini biasanya itu kalau dia musim panas ya, kalau musim panas itu biasanya dia kalah di masa pembungaan dengan di masa pertumbuhan buahnya. Karena apa? Karena pada saat berbunga itu, bunga itu juga memerlukan curah hujan sahabat. Jadi pada saat bunga sudah terbuka itu kalau kena curah hujan itu biasanya bagus sekali jadinya sahabat. Jadi dalam satu bonggol begini ya jadi semua, dalam satu bonggol begini jadi semua. Seandainya satu bonggol ini sampai 40 ya, 40 lah, 40-an, itu biasanya jadi semua sahabat. Karena apa? Memang curah hujan itu bagus juga untuk tanaman kopi. Tapi kalau curah hujan terlalu tinggi juga sahabat, biasanya keterlambatan dalam proses apa namanya, merah. Nah, proses merah itu lama sekali sahabat. Proses merah buah itu lama sekali karena apa namanya, curah hujannya terlalu tinggi. Itu yang sering terjadi di tempat saya transmigrasi sahabat ya. Ini tak kasih lihat buahnya sahabat. Nih. Oh iya, banyak tanya, wah abang cuma kasih lihat buah-buah atau pohon-pohon yang bagus-bagus saja. Enggak sahabat, saya juga melihatkan maksudnya di video saya sebelumnya ya, kalau sahabat singgah itu saya juga memperlihatkan keadaan kebun kopi saya sahabat, yang kering, yang apa. Jadi ini sahabat bisa lihat sendiri pembungaannya tidak merata ini. Ini ada yang full, ada yang cuma berapa dombol, ini yang cuma satu. Ini tidak jadi ya sahabat, proses pembungaan yang tidak jadi. Banyak faktor ya sahabat tidak jadi, yang seperti tadi yang apa namanya saya jelaskan. Disitulah biasanya banyak terjadi buah selang sahabat. Banyak terjadi buah selang. Seperti tak mau kasih lihat yang hijau dulu ya. Yang hijau. Mana ini? Tak kasih lihat yang kecil-kecil lah sahabat. Nah, ini sahabat, ini. Sahabat bisa lihat sendiri. Nah, ini ya tak kasih lihat ya. Ini kan masih kecil sahabat. Tapi yang ke sana itu sudah besar. Itu nanti pada saat panen raya pas pada waktunya. Sedangkan yang masih kecil ini tidak sempat maksudnya tidak tepat di waktu panen raya. Jadi akhirnya dia terlambat merah dan biasanya disebut buah selang itu sendiri sahabat. Jadi memang seperti itu ya sahabat ya. Ini pemahaman yang saya tahu, buah selang itu bisa dibilang buah antara atau buah sisa dari hasil panen. Nah, sahabat bisa lihat sendiri kopi saya sahabat ya, lumayan lah sahabat, saya tidak bisa bilang bagus. Nah ini, waduh nggak kelihatan sahabat ya, tunggu ya. Nah itu kebun kopi saya. Ini rumput gajah sih sahabat ya. Kalau lihat video saya sebelumnya, saya juga memelihara sapi, jadi ada rumput gajahnya. Ini kopi-kopi saya tuh sahabat, kopi-kopi saya kuning karena saya sudah lakukan pemupukan, tapi juga musim sahabat di sini. Musim panas, jadi memang kopi banyak sekali kendalanya sahabat. Ya diserang penyakit ya apa. Jadi ya buat sahabat-sahabat, teman-teman petani kopi di sana harus semangat, harus berjuang. Jangan menyerah apapun yang terjadi dengan keadaan kopi-kopi kita. Karena kalau kopi itu disayang sahabat, yakin hasilnya pasti juga bagus-bagus. Ini kopi-kopi saya tidak terlalu bagus sahabat, kopi-kopi saya, tapi buahnya ya lumayan sahabat lah, buat makan, buat beli pupuk. Wah, oke sahabat, terima kasih banyak sudah singgah di channel YouTube saya ya. Saya mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang bermutu atau tidak bermanfaat, tapi percayalah sahabat, saya cuma ingin berbagi informasi sesama anak transmigrasi, teman-teman di kota yang mungkin
ingin tahu proses penanaman kopi, perawatan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sudah singgah sahabat ya. Salam anak transmigrasi.